I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan kuasanya akan manusia, terutama berkatnya bagi bangsa kita Indonesia, di mana yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman yang cukup banyak, baik itu keanekaragaman hayatinya, hewaninya, sumber daya alamnya, begitupun juga suku bangsanya, dan juga agama yang dimiliki bangsa ini. Oleh sebab itu, haruslah kita menunjukkan sikap saling menjaga satu sama lain untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas apa yang diberikan kepada bangsa ini. Pada materi kali ini, kami menyoroti mengenai masalah intoleransi yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kontroversi seputar isu pemaksaan penggunaan jilbab bagi siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat, di mana kasus ini diawali pada saat seorang siswi non-muslim yang tidak menggunakan atribut sesuai dengan murid-murid lainnya. Hal ini menjadi perbincangan dan juga menjadi pusat perhatian bagi guru-guru yang ada di SMK Negeri 2 Padang. Dikarenakan hal tersebut, seorang siswi non-muslim dipanggil untuk menghadap kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Melalui pertemuan tersebut, wakil kepala sekolah menyarankan kepada mahasiswi untuk menggunakan atribut yang sesuai dengan yang lainnya. Hal tersebut dilakukan guna mengikuti instruksi Wali Kota Padang nomor 451.442/Binsos 3/2005 yang bertuliskan mewajibkan jilbab bagi siswi yang menempuh pendidikan di sekolah negeri Padang. Sebuah video viral di media sosial platform Facebook yang berisi adu argumen antara orang tua siswi dengan wakil kepala sekolah SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat. Dari video yang berdurasi 15 menit 24 detik itu terlihat bahwa pihak orang tua merasa keberatan jika anaknya yang beragama non-muslim diminta untuk memakai jilbab saat sekolah. Sementara itu, pihak sekolah yang ada dalam video tersebut menanggapi dengan menunjukkan surat aturan berseragam di sekolah yang sebelumnya sudah disepakati bersama oleh pihak sekolah dan orang tua. Hal ini mendapatkan perhatian nasional dan menjadi topik diskusi. Banyak halayak yang melakukan penelitian kasus ini dari berbagai sudut pandang dan menekankan bahwa kasus ini merupakan tindakan intoleransi yang mengarah bahwa peraturan yang ada perlu dilakukan revisi. Dalam kasus ini pula juga memiliki keterlibatan dari berbagai pihak seperti Komnas HAM, DPR, pemerintah pusat, dan juga Kemendikbud. Dalam permasalahan seperti kasus ini, diperlukan pertimbangan dari berbagai pelaksana kepentingan, yaitu pemerintahan daerah, sekolah, masyarakat, termasuk siswa, untuk menemukan solusi yang seimbang, guna mewujudkan sikap menghormati kebebasan beragama, serta tidak melakukan tindakan intoleransi. Adapun solusi secara umum yang dapat dilakukan untuk mengatasi sikap intoleransi diantaranya adalah dengan meningkatkan kesadaran tentang keberagaman dan pentingnya menghormati perbedaan, menerapkan dan memperkuat kebijakan anti-diskriminasi dimanapun berada, dan mempertegas sanksi hukum dan sosial terhadap individu atau kelompok yang melakukan tindakan intoleransi. Untuk mengantisipasi agar tindakan intoleransi ini tidak berkembang lagi, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, memberikan pendidikan tentang keragaman dan inklusi agar masyarakat dapat mengetahui bahwa perbedaan bukanlah sebuah permasalahan. Yang kedua, melakukan dialog secara terbuka dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda dengan kita, karena hal ini dapat membantu memecah stereotip dan prasangka-prasangka. Yang ketiga, meningkatkan interaksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Hal ini dapat membantu memecah stereotip dan memperluas pemahaman mengenai perbedaan. Yang keempat,
menekankan pemahaman toleransi di antara kelompok agama dan budaya yang berbeda untuk memecah terjadinya konflik dan kesalahpahaman. Yang kelima, memastikan bahwa peraturan-peraturan di lembaga pendidikan bersifat inklusif dan mengakomodasi hak dan keyakinan semua siswa, terlepas dari latar belakang agama mereka. Melalui berita tersebut, kami menganalisis bahwa hal tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya tindakan seorang pemimpin yang melakukan tindakan intoleransi dengan melakukan pembuatan suatu peraturan yang bersifat tidak toleransi, yang mewajibkan jilbab bagi siswa yang menempuh pendidikan di sekolah negeri Padang, di mana hal ini sangatlah bertentangan dengan pandangan hukum yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan hukum dasar bangsa Indonesia, terutama yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 1, Pasal 28E ayat 2, Pasal 28I ayat 1, Pasal 29 ayat 2, di mana pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan hak asasi penduduknya, termasuk aturan agama. Hal-hal ini bertentangan seperti tindakan yang dilakukan pada berita tersebut. Dari pembahasan kasus tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa karena negara Indonesia ini merupakan negara yang majemuk, sehingga banyak sekali keanekaragamannya. Salah satunya yaitu terdapat perbedaan agama, di mana di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa Indonesia masih terdapat masalah-masalah yang masih berkaitan dengan namanya intoleransi. Jika dikaitkan dengan konflik yang kami bahas, yaitu kegiatan pemaksaan penggunaan hijab di SMK Negeri 2 Padang tersebut sangat bertentangan dengan yang katanya toleransi. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran setiap individu terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia, serta kurangnya sikap menghargai pada perbedaan agama yang ada, dan juga kurang kuatnya kebijakan serta sanksi untuk individu maupun kelompok yang bertindak diskriminasi. Kita sebagai bangsa Indonesia yang pastinya memiliki keyakinan pada agamanya masing-masing, patutlah kita untuk selalu sadar bahwa sangat penting sekali untuk mau sadar dan terbuka, serta mau menghargai terhadap segala perbedaan yang ada di Indonesia, terkhusus pada perbedaan agama. Pemerintah Indonesia juga patut turut adil dalam permasalahan intoleransi ini dengan mempertegas kembali sanksi-sanksi baik hukum maupun sosial terhadap setiap individu ataupun kelompok yang melakukan intoleransi tersebut. Kita semua hidup dalam dunia yang indah dan penuh warna, di mana setiap orang memiliki agama yang berbeda-beda. Namun sayangnya, ketidaksepakatan dan konflik sering terjadi karena perbedaan agama. Banyak dari kita berpikir bahwa satu agama lebih baik dari yang lain, dan bahkan memandang rendah agama yang berbeda dari keyakinan kita sendiri. Namun sebagai manusia, kita harus memahami bahwa semua agama mengajarkan hal-hal yang sama-sama baik, seperti cinta kasih, perdamaian, dan toleransi. Meskipun terdapat perbedaan dalam agama dan keyakinan di seluruh dunia, ada sebuah konsep yang terus muncul di antara ajaran itu, yaitu moderasi. Moderasi adalah prinsip yang dapat mengikat semua agama dan keyakinan. Hal ini dapat membangun pemahaman dan toleransi di antara kita, yang pada akhirnya dapat membantu menciptakan dunia yang lebih harmonis, rukun, dan damai. Mari bersama-sama membangun dunia yang damai dan harmonis untuk kita dan generasi selanjutnya.